Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Bu Guru. Kita akan melanjutkan lagi materi belajar kita tentang matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini bertujuan agar kita mengetahui besar mana sih pecahan 1/2 dan 1/3 itu. Nah, kalau kita angan-angan kan kita belum tahu besar mana ya 1/3 dan 1/2. Untuk lebih jelasnya biar kalian mengetahui dan bisa membandingkan pecahan, Bu Guru akan menjelaskan. Belum saja Bu Guru akan menuliskan di sini. Di sini Bu Guru punya pecahan 1/2 dan 1/3. Bu Guru ulangi lagi ya. Jadi Bu Guru punya pecahan 1/2 dan 1/3. Kita bandingkan besar yang mana ya kira-kira. Nah, Bu Guru akan memberitahu cara yang pertama. Kalian bisa menggambarkan. Karena pecahannya ini masih pecahan yang kecil, kita bisa membandingkan dengan gambar. Kita gambar 2 papan. Harus sama ya panjangnya. Yang depan sama, yang belakang juga sama. Pecahan yang pertama itu 1/2. Gambarnya anak-anak sudah tahu ya. Dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Berarti kira-kira Bu Guru akan memotong di sini. Seperti ini. 1/2 berarti 1 bagian akan Bu Guru arsir. Lalu lanjut ke pecahan yang kedua, pecahan 1/3. Seperti yang gambar pertama tadi, kita akan membagi papan yang kedua ini menjadi 3 bagian sama besar. Kira-kira segini ya anak-anak. Anggaplah ini sama besar. Lalu Bu Guru arsir juga 1 bagian karena pecahannya 1/3. Nah, setelah kalian melihat gambarnya, kira-kira bagian yang diarsir itu besar yang mana? Ya, benar sekali. Besar yang bagian 1/2. Jadi, kita bisa menuliskan 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, anak-anak masih ingat ya tentang tanda ini? Kalau belum ingat-ingat, Bu Guru akan ingatkan lagi. Tanda yang seperti ini namanya, atau bisa kita baca dengan lebih besar dari. Tanda yang seperti ini dibaca lebih kecil dari, dan anak-anak pasti sudah tahu semua yang ini namanya atau dibaca sama dengan.
Nah, untuk anak-anak yang sering bingung, sering tertukar-tukar, ini bagaimana ya? Ini kadang tertukar, ini yang lebih kecil dari, ini jadi yang lebih besar dari. Ini kan hampir sama. Nah, supaya kalian mudah mengingatnya, kita akan sama-sama taruh garis di depannya seperti ini. Kalau kita kasih garis di depannya, dia akan membentuk huruf B. B berarti artinya dia lebih besar, B. Nah, kalau yang kedua kita kasih juga garis lurus di depannya, dia jadi huruf apa ini? Huruf K. Ini berarti kecil. Nah, gampang kan kalian mengingat-ingat? Ini jadi B itu berarti lebih besar dari, yang ini jadi K artinya lebih kecil dari. Itu supaya kalian lebih mudah mengingat-ingat mana yang lebih besar dari dan mana yang lebih kecil dari. Lalu Bu Guru punya contoh soal lagi, contoh masalah lagi. Bu Guru punya pecahan 2/4 dan 2/5. Kira-kira besar yang mana? Nah, selain dengan menggunakan gambar ini, kita bisa mencari mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil dengan perkalian silang. Seperti apa itu perkalian silang? Bu Guru akan perbesar hurufnya 2/4 dan 2/5. Nah, perkalian silang itu begini. Kita mulai dari yang depan dulu, yang paling atas. Itu ada angka 2. 2 ini kita bentuk huruf silang. Silang itu kan begini anak-anak. Dan begini. Itu artinya yang angka 2 ini dikalikan angka 5. Guru kasih tanda panah. Maksudnya 2 dikali 5. Lalu yang kedua 4 dikalikan 2. Jadi dimulai dari pecahan yang paling depan. Pecahan yang atas dikalikan pecahan yang bawah yang sebelah kanan. Lalu pecahan yang depan yang bawah atau penyebut pecahan yang depan itu dikalikan dengan pembilang pecahan yang sebelah kanan. Ini ya, sudah jelas ya gambarnya. 2 dikali 5, 4 dikali 2. Biar lebih jelas lagi, Bu Guru kasih tanda kali di sini. 2 kali 5 dan 4 kali 2. Bu Guru akan tuliskan di sini. 2 dikali 5 dan 4 dikali 2. Berapa ini anak-anak? Kita langsung saja. Ini perkalian seperti biasa. 2 kali 5 itu berapa? Ya, 10. Dan 4 kali 2 itu 8. Nah, sekarang Bu Guru tanya, 10 dan 8 itu besar yang mana? Iya, pasti besar yang 10. Maka berarti ini bisa kita kasih tanda yang seperti ini. Lebih besar. Begitu, jangan sampai tertukar ya anak-anak. 2 kali 5 itu ada di sebelah kiri dan yang ini penyebut ini ada di sebelah kanan.
Jadi di sini bisa langsung kita kasih tanda 2/4 lebih besar dari 2/5. Dari dua contoh soal ini, kita bisa simpulkan bahwa semakin besar penyebut, maka nilainya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Namun dengan catatan, jika pecahan yang dibandingkan itu pembilangnya sama. Kita lihat lagi ke dua soal ini pembilangnya sama. Yang ini 1, yang ini juga 1. Ini 2, ini juga sama-sama 2. Maka ini berlaku. Semakin besar penyebut, nilainya akan semakin kecil. Tidak usah kita pakai gambar tadi, kita langsung bisa menebak. Yang penyebutnya lebih besar berarti dia lebih kecil nilainya. Berarti ini lebih kecil. Ini juga 3 nilainya lebih besar dari 2, berarti ini pasti lebih kecil dari yang 1/2. Begitu anak-anak, bisa dimengerti ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan pecahan yang berbeda supaya kalian semakin memahami. Bu Guru punya contoh soal yang berikutnya lagi, yaitu 3/5, 2/7. Kita perhatikan bersama-sama. Di sini tidak ada angka yang sama. Terus cara membandingkannya bagaimana? Nah, kalian tidak usah pusing-pusing. Kita bandingkan dengan cara yang tadi. Dengan perkalian silang. Bu Guru perbesar lagi. 3/5 dan 2/7. Lalu diapakan? Lalu kita silang. Yang 3 kita silang ke 7. Lalu yang 5 kita silang ke 2. Ini Bu Guru kasih tanda kali lagi supaya kalian tidak lupa. Kita tuliskan lagi. 3 kali 7 sama dengan titik-titik, dan 5 kali 2 sama dengan titik-titik. Langsung saja kita isi berapa? 3 kali 7? Ya, 21. Lalu 5 kali 2, 10. Nah, sekarang kita bisa dengan mudah membandingkan. 21 dan 10 itu lebih besar yang mana? Tentunya lebih besar yang 21. Berarti kita bisa kasih tanda. Seperti ini ya tandanya. Dibaca 21 lebih besar dari 10. Lalu kita tinggal salin saja di sini. Berarti tandanya sama seperti ini juga. Mudah ya anak-anak? Nah, jadi yang semakin besar penyebut, nilainya semakin kecil tadi tidak berlaku untuk ini. Kenapa? Karena pembilangnya berbeda. Pembilangnya tidak sama. Jelas ya anak-anak? Demikian anak-anak belajar kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kalian semua bisa mendapat manfaat dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.